Itu kan karena ngurusin satu perempuan susah. Gimana kalau ada 4 perempuan yang bersedia jadi istri abang, tapi mereka semua low maintenance. Atau saling membantu. Kalau ada abang semua ikut. Ngurusinnya gampang. Mel DM ya. Ada nggak 4? Selamat datang kembali di Batin Gosip, sebuah cara yang mendapatkan gosip yang tadi tidak menjadi sebuah kenyataan. Kembali sesuai dengan request McDani. Ada Kamela Kima. Dan ini siapa? Anjing nih. Genji. Mela kan pernah di sini, kita langsung aja. Ilmi. Ilmi ya. Kita langsung aja. Temanya adalah poligami. Katanya poligami itu cewek-cewek nggak suka. Menurut lu setuju nggak? Kenapa cewek-cewek nggak suka? Ya wajar lah. Karena kan biasanya cewek tuh mau diistimewakan, jadi satu-satunya, jadi prioritas. Kalau misalnya ada cewek lain nanti prioritasnya kebagi. Bener. Tapi kan ada perjanjian adil. Apa itu adil? Ya kan kalau poligami harus adil, ada persyaratan. Iya. Ini kan gue bertanya. Pemerintah pun mendukung itu kan. Tidak. Enggak. Ya ada ayat. Undang-undang nomor Ada 174. ayatnya. Pemerintah itu Enggak, kalau mendukung lu kesannya ayo poligami. Bukan mendukung, nggak boleh bahasa kayak gitu. Bukan. Kalau pemerintah mendukung tuh ada pasal, tolol. Enggak tiba-tiba turun. Mari poligami. Ya berarti Iya. Itu dari situ ini. ini editnya capek anjing. Kan ada tuh pada undang-undang tersebut, undang-undangnya itu pasal 3 ayat 1. Dan pemerintah punya aturan-aturannya, salah satunya wajib berlaku adil. Nah, jadi pertanyaan lu tadi apa, Keme? Hah? Pertanyaan apa? Nggak nanya gua. Iya, tapi gimana Mel dengan orang-orang yang maksudnya karena dia di satu agama gitu mempercayai itu dan dia meyakini itu kalau dia setuju dengan suaminya beristri lagi, dia akan mendapatkan amal yang besar, dia akan mendapatkan surga gitu. Ya kalau dia happy nggak apa-apa ya. Meskipun happy-nya sebenarnya kan bukan hal yang maksudnya mengacu pada hal-hal yang kenyataannya dipertanyakan, tapi kalau dia happy ya udah. Maksudnya kalau dia ngerasa nanti masuk surga pahalanya banyak ya udah gitu. Tapi menarik nih Kak. Ada nggak sih sebenarnya datanya gitu yang ditanya-tanya gitu kayak happy apa enggak setelah poligami gitu? Kamu pernah baca nggak jurnalnya gitu? Enggak, tapi aku pernah ada di pondok pesantren. Jadi aku pernah nggak sekolah setahun untuk pesantren tradisional gitu. Jadi adalah gitu kayak analog ya ke tradisional tuh. Oke lanjut. lanjut Kak. Ibu nyainya tuh ada 2 pondok pesantren yang kiainya itu punya istrinya 2. Nah yang satu mereka happy kayak 2 istri ini kayak apa ya akrab. Nah yang satu lagi drama kayak nangis mulu ibu nyainya. Udah gitu juga kayaknya Pak Kiainya entah itu konfrontatif secara sengaja atau enggak, jadi suka memberikan fasilitas-fasilitas yang kontras gitu. Jadi istri mudanya dimanja, kelihatan dimanja. Berarti syarat ketika dia berlaku adil tidak adil itu. Enggak lagi seadil-adilnya. Gua yang main anxiety jadi ini topiknya babi Gitu ya. seadil-adilnya tidak adil gitu kan. Dan bahkan itu kan Aduh, mulai panik. ada di Quran sendiri gitu. Ketika kamu berupaya untuk adil, sebenarnya kamu nggak bakal bisa adil. Kenapa nggak bakal bisa? Karena kita tuh nggak bisa adil secara perasaan. Kayak perasaan cinta itu kan nggak bisa diporsikan. Oke, aku akan mencintai kamu 50/100, aku akan mencintai kamu 50/100. Pada realita kan nggak mungkin begitu. Betul. Kita jatuh cinta kan biasanya relatif otomatis ya, relatif instinktif. Ngerti nggak? Ngerti. Sebelum nanya minum dulu Bang. Hah? Kenapa lu lagi mikir bujuknya gimana?
Cerai nggak mau, poligami mau. Di Islam itu nggak perlu izin sama istri pertama. Oh serius? Iya, ya benar. Bentar. Gimana? Bener nggak tuh? Iya. Iya benar, tidak perlu izin. Secara hukum emang nggak perlu izin, Nggak cuman perlu izin. secara biasanya yang menyarankan izin ya kayak secara etika aja sih, masa Etika, nggak izin. Tapi kalau menurut bapak-bapak gimana nih? Waduh. Kalau kami, kalau saya bukan kami ya, saya aja nih. Iya. Saya adalah orang yang tidak akan mungkin untuk poligami karena saya termasuk manusia yang tidak mampu mengurus satu perempuan saja sulit gitu. Oh, gitu. Apalagi Berarti pengen tapi nggak mampu. Iya, karena belum kaya aja. Belum kaya. Iya, Belum jawab. kaya. Kalau udah kaya Kan lo mungkin bilangnya nggak? tadi bahasanya nggak mampu. Iya. Mampunya Bukan tuh nggak mampu pengen. bukan masalah harta mulu. Enggak, pasti harta lu udah. Iya itu iya. Tapi secara gue menangin satu perempuan aja kayaknya, dan gue tuh punya perasaan gak enakan juga gitu. Maksudnya nggak yang kalau misalnya ngebagi perasaan aja ke anak aja, ngebagi perasaan nggak bisa gue. Dua anak aja. Itu ketika gue terlalu berlebihan ke dia, gue ngerasa nggak enak tuh sama anak yang kedua gitu. Gimana kalau istri? Dan itu kan karena ngurusin satu perempuan susah. Gimana kalau ada 4 perempuan yang bersedia jadi istri abang, tapi mereka semua low maintenance. Atau saling membantu. Kalau Iya, dia iya. ngambek semua ikut. Iya. Sup dibantu. Ngurusinnya gampang. Mel DM ya. Ada nggak 4 itu? Crop FVP deh. Enggak, lo maintenance kan balik lagi ke materi berarti dong. Nggak mesti. Nggak mesti, bisa aja dia nggak butuh perhatian yang banyak gitu. Asal diajak. Aku yang penting tanggung jawab. Sama bakso 2. Yang asam manis ya. Bakso asam manis. Misalnya nggak perlu diromantis-romantisin, nggak perlu dimanja. Biasa aja gitu ya. Biasanya. Kalau dari istri pertama ada izin, dan kayaknya perlu kita bantu deh 3 perempuan itu. Kenapa bahasanya bantu? Iya bantu. Perempuan bukan untuk Karena dibantu yang kali. low Independen. Mereka sendiri udah low maintenance. Nah, kalau yang low maintenance itu biasanya memang butuh ada sosok aja gitu, nggak butuh yang lain-lain, berarti memang butuh dibantu doang. Bukan Enggak. karena sayang, cinta dan segala macam. Tapi kayaknya yang low maintenance itu ada di ini nih. Ah. Di Sidoarjo ada kampung namanya Kampung Poligami. Mau ke situ bang? Boleh. Kampung gua. Iya, Poligami jadi gimana? ini sebenarnya masih ada, cuma tinggal sedikit ya. Cuma ramenya tahun-tahun 80-an, tahun 90-an nih. Istri pertama Masih keduanya underground tinggal nih. di kawasan yang Underground sama, cuma gimana? beda RT. Tuh. Namanya Wayoh. Wayoh itu artinya apa sih? Bermadu atau poligami. Gitu. Kampung Ada di Wayoh. Sidoarjo. Itu menarik sekali. Ada data ininya nggak? Kayak seberapa sejahtera warga di kampung itu? Sejahtera apa enggak? Apa itu sejahtera? Partai. Dan bagaimana tingkat pendidikan di kampung itu gitu? Nah, kalau menurut lo sendiri berbanding terbalik apa lurus? Ya, Ngeri sih. aku nggak punya datanya, tapi asumsi aku, Enggak kejebak. Dibacain. asumsi aku semakin perempuan itu berpendidikan dan semakin perempuan itu bersejahtera, Ekonomi. kecenderungan dia untuk mau di poligami itu jadi rendah gitu, daripada diduain Iya, mendingan nasib. cabut. Bener-bener. gitu. Iya. Orang Karena tuh dia nggak masalah. Kata Pak RT-nya nih, praktek poligami sudah tidak dilakukan oleh generasi yang lebih muda karena laki-laki dan perempuan sudah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Benar, Mela? Betul. Benar. Kalau sekarang kebiasaan seperti itu sudah tidak lagi, hanya namanya saja yang tetap Wayoh, nama jalannya gitu. Dia kenapa kamu ganti nama jalan ya? Kayak ada Udah harapan bagus aja palsu lu. kan ada. Kalau turis datang kan, oh ternyata nggak gitu, nggak sesuai harapan saya. Ada yang dari Thailand gitu. Tapi poligami itu sebenarnya kalau kita lepas dari agama ya, berangkatnya dari karena nafsu apa sih sebenarnya? Kalau menurut lu Enggak, gue bisa jawab. apa? Karena kalau poligami itu dari dulu kalau lu satu laki banyak perempuan itu ketahuan semua ayah dan ibunya. Dan kalau dibalik itu nggak ketahuan ayah dan ibunya. Kalau lu punya anak. Tuh ngerti Alasan- kan? Gimana maksudnya? Pong. Kalau satu laki banyak perempuan, ada yang hamil ini ketahuan ayah ibunya. Oke. Tapi kalau lu balik, Kalau poliandri berarti kalau dibalik kan? poligami, Iya. nggak ketahuan ayah ibunya ketahuan ayahnya. Oh iya. benar. Sebelum kemajuan zaman ya, sebelum kemajuan iya, zaman iya, ya. iya. Oh, of course udah ada tes Benar. DNA dan segala macam. Iya. Itu, tapi basic, gua rasa pasti ada hubungannya. Ini udah mulai dibalik-balik kan, kayak kenapa nama keluarga tuh bin tuh ayah. Lo biar ketahuan itu tanggung jawabnya siapa, itu dari mana. Oh, oke. Jadi bukan keinginan lelaki, inilah kepemilikanku. Bukan lebih untuk ngejaga. Pengakuan. Bukan anak ini tuh makan dari mana, anak ini lini makannya tuh siapa yang tanggung jawab anak ini. Oh. Gitu ceritanya. Jadi
nggak tahu ya kalau nafsu kan nggak mungkin dong. Maksudnya di survei, apakah Anda nafsu? Iya. Kenapa nggak mungkin? Kalau di survei nafsu. Enggak, Yang ada survei atau di situ ini jawab Di karena survei, nafsu. apakah Anda banyak istri karena nafsu? Iya, gitu nggak mungkin. Iya. Satu ragu-ragu. 1 sampai 10, 10. Jadi dipertanyakan keabsahan surveinya. Iya. Seberapa nafsu Anda 1 sampai 10? 15, nggak mungkin ya? Ternyata biar administrasinya gampang. Tapi macam-macam kalau yang gua tahu ya alasan orang nikah lagi tuh macam-macam lah. Nggak tahu alasan yang Oh, kalau sebenarnya nikah apa lagi ya. itu mah beda-beda. Ya maksudnya enggak poligami. Nah ini siapa sih yang diomongin? Adalah beberapa adalah. Ada yang memang kayak nafsunya nggak kebendung terus istri pertama nggak bisa Melayani. ya, karena bisa, faktor ada bisa. beberapa faktor. Berarti ada Misalnya dong mengizinkan untuk silakan daripada berbuat yang di luar jalur agama gitu. Iya ini kan, tapi kalau ini kan tadi pertanyaannya lebih kayak dari awal ada manusia itu kenapa Awal ide poligami. ini yang jalan, yang ini yang nggak jalan? Ya, itu jadi Karena jawabannya. ada datanya, karena katanya pria berpikir tentang seks jauh lebih sering dari Betul, wanita. betul, Gitu. Nah, betul. bagaimana? Menurut lo setuju nggak dengan Dengan banyaknya komen-komen cabul di konten Anda. Oh, masih banyak Kak yang cabul juga. Banyak pasti. Dan yang komen yang cabul itu juga suka ceramah, atau mereka di kolom komentar ceramah, di DM cabul. Oh, ada orang di gitu. DM Kamu siapa? screenshot gitu-gitu. Ini orang-orang ini. Kadang aku screenshot sih, Konten tapi lebih sering aku kreator, abaikan. konten Kalau yang kayak gitu. Cuman kenapa tadi ya, tadi menarik banget tanggung jawab Bapak. Zaman dulu ketika kita belum tahu, belum punya paternity test itu, ada masyarakat purba yang cewek itu punya beberapa pasangan laki-laki Ya. supaya mereka semua jadi bapaknya anaknya. Betul. Jadi ketika anaknya lahir, ini kalian semua nih cowok-cowok yang pada tidur sama aku harus bertanggung jawab. patungan? Oh, patungan. Tapi kan sekarang kan udah tahu ya, maksudnya bukan gitu caranya. Iya, bukan Caranya gitu. kerja bukan kerja kelompok, caranya bikin bayi. Cikal bakal gay itu. Iya sekarang pernah kita bahas. Lanjut. Nggak usah. Iya, enggak kalau misalnya orang trisam, cowoknya 2 apa ceweknya 2. Nah, kita tanya lagi. Iya, cowoknya 2 kan pasti. Gay lo. Oh iya, cewek 2. Enggak, Lu mah enggak, rasa enggak. takutnya bukan rasa takut lu karena lu takut ketahuan lu gay. Gua masih pengen bareng lu enggak mau. Jadi sebenarnya nggak poligami karena nggak punya 2M. Anjir, bener. Kejawab ya. Setelah ada 2M aku jadi mikir lagi. Dan tapi sempat mikir kan 2M lumayan 2M. juga tuh sempat. Tapi kalau misalnya Nah, oke kalau 2M aku ambil, aku boleh punya pacar nggak? Aku pacar yang Brondong. Ah, buat tenangin Reki dia. Brondong. bisa. kan kamu mau bersenang-senang sama istri Iya, baru. gantian dong, biar adil. Ya udah jangan 2M. Kalau kamu masih mau pengen punya pacar lagi aku kasih nawar. 50 juta aja. Masa ujung-ujungnya Jauh banget anjing. Jangan 2M. Jadi duitnya. Bukan dia adil tingkah lakunya. Di duit tak kurangin.